Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hilda Faridati Husna dengan NIM 4012301116 dari Ekonomi Syariah E. Akan melakukan tutorial dan hasil analisis dari ECM dan ARDL untuk memenuhi mata kuliah ekonometrika. Jadi di sini kita akan melakukan uji ECM atau Error Correction Model dan ARDL yaitu Autoregressive Distributed Lag. Baik, yang pertama itu kita akan melakukan uji yang ECM terlebih dahulu. Jadi di sini yang pertama itu kita siapkan aplikasi EViews-nya dan juga data Excel untuk ECM-nya. Oke, yang pertama itu kita buka EViews dulu, ini sudah. Selanjutnya itu kita klik File, pilih New, Work File. Lalu pada frekuensi kita ganti ke quarterly. Selanjutnya pada start date itu kita ketik 1979 dan end date kita ketik di 2000. Ini start date 1979 dikarenakan data ECM-nya ini. Nah, di sini 1979 sampai 2000. Oke, kita kembali ke EViews lagi. Setelah seperti ini, langsung di oke saja. Sudah seperti ini, kita klik Quick, lalu pilih yang Empty Group. Nah, setelah seperti ini, kita ke data di Excel, data ECM. Datanya ini kita copy yang PDI sama PCE. Kita copy terlebih dahulu. Kita kembali ke EViews lagi. Kita copy paste. Nah, selanjutnya pada SER 1 itu kita ganti menjadi PDI. Gimana sih? Nah, PDI kita yes. Yang SER 2 kita ganti menjadi PCE. Selanjutnya kita akan melakukan uji statistik deskriptif. Caranya yaitu klik View, lalu kita pilih Descriptive Stats, pilih yang Common Sample. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu kita freeze terlebih dahulu. Kita name, kita namai _1 _ deskriptif. Lalu oke. Ini kita hasil freeze-nya kita close. Selanjutnya kita akan melihat gambar grafiknya. Jadi kita klik View,
pilih yang grep. Sudah seperti ini, langsung di oke saja. Nah, ini hasil gambar grafik dari data tadi. Ini kita freeze terlebih dahulu. Seperti ini, langsung oke saja. Kita namai underscore 2 underscore grafik. Setelah itu kita klik OK. Hasil freeze-nya kita close. Selanjutnya kita akan melakukan uji stasioneritas. Ini juga kita close. Jadi di sini kita akan melakukan uji stasioneritas yang variabel PCE pada tingkat level terlebih dahulu. Jadi di sini kita klik 2 kali pada PCE. Sudah seperti ini, kita klik view. Setelah itu pilih yang unit root test. Pilih standar unit root test. Nah, pada test for unit root in itu kita pilih yang level, lalu di OK. Nah, ini hasilnya kita freeze terlebih dahulu ya. Di sini kita namai underscore 3 underscore stasioner underscore PCE underscore level. Setelah itu kita OK. Hasil freeze-nya kita kembalikan. Nah, hasilnya yaitu bisa dilihat pada bagian probability yang augmented decay Fuller test statistik. Pada bagian probability yaitu 0,9325. Jadi nilai probability diperoleh sebesar 0,9325 yang lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel PCE tidak stasioner pada tingkat level, sehingga harus dilakukan uji stasioneritas pada tingkat first difference. Jadi kita akan melakukan uji stasioneritas pada tingkat first difference dikarenakan hasil yang level tidak stasioner. Jadi ini kita klik view, pilih yang unit root test, pilih yang standard unit root test. Nah, pada test for unit root in itu kita pilih yang first difference, langsung klik OK. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai underscore 3 underscore stasioner underscore PCE underscore 1. Kita klik OK. Hasil freeze-nya kita close. Setelah itu yang dilihat yaitu probability pada augmented decay Fuller test statistik. Jadi hasilnya yaitu nilai prob diperoleh sebesar 0,0000 yang lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel PCE sudah stasioner pada tingkat first difference. Dikarenakan sudah stasioner, jadi kita akan melakukan uji stasioner pada variabel yang PDI. Ini kita close. Selanjutnya melakukan uji stasioner pada variabel PDI. Yang tingkat level terlebih dahulu.
Ini kita klik view. Setelah itu pilih yang unit root test. Pilih yang standard unit root test. Nah, pada test for unit root in itu kita pilih yang level. Setelah itu klik OK. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai underscore 3 underscore stasioner underscore PDI underscore level. Setelah itu kita OK. Hasil freeze-nya kita close. Ini yang dilihat probability pada augmented decay Fuller test statistik. Jadi nilai prob diperoleh sebesar 0,8476 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel PDI tidak stasioner pada tingkat level. Maka dari itu harus dilakukan uji stasioneritas pada tingkat first difference. Jadi kita akan melakukan uji stasioner pada yang variabel PDI pada tingkat first difference dikarenakan pada tingkat level itu tidak stasioner. Caranya klik view, pilih unit root test, pilih yang standard unit root test. Nah, pada test for unit root in itu kita pilih yang first difference. Setelah itu kita klik OK. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai underscore 3 underscore stasioner underscore PDI underscore 1. Setelah itu kita OK. Hasil freeze-nya kita close. Hasilnya yaitu dilihat di augmented decay Fuller test statistik yang bagian probability. Jadi nilai prob diperoleh sebesar 0,0000 atau yang kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel PDI sudah stasioner pada tingkat first difference. Dikarenakan sudah stasioner pada tingkat first difference, maka kita akan melakukan uji yang selanjutnya, yaitu uji kointegrasi dengan angle Granger. Caranya yaitu ini kita close. Nah, melakukan uji kointegrasi itu kita klik quick, pilih yang estimate equation. Nah, jadi seperti ini itu kita masukkan variabel penulisan persamaan regresi dengan ketik PCE spasi C spasi PDI, lalu langsung di OK. Ini kita freeze terlebih dahulu, lalu dinamai dengan underscore model jangka panjang. Setelah itu kita OK. Hasil freeze-nya kita close. Nah, sudah seperti ini kita akan melakukan penyimpanan terhadap residual model dengan cara klik proc ini. Selanjutnya pilih yang make residual series. Ini pilih yang ordinary. Lalu pada ini name for resid series itu kita ganti, kita ketik, kita tulis ECT. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya melakukan uji stasioner level pada residual dengan cara klik view, pilih yang unit root test, pilih yang standard unit root test. Nah, pada test for unit root in itu kita pilih yang level.
lalu di OK. Hasilnya ini kita freeze terlebih dahulu. Kita namai dengan _4 underscore uji kointegrasi. Selanjutnya kita OK. Hasil freeze-nya kita close. Selanjutnya hasilnya nilai yang dilihat yaitu pada bagian probability ini yang augmented decay Fuller test statistik. Jadi nilai probe diperoleh sebesar 0,0048 kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa asumsi uji stasionaritas pada tingkat level sudah terpenuhi. Artinya terjadi kointegrasi atau adanya hubungan model jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya melakukan uji model jangka pendek, yaitu ini kita close semuanya. Nah, kita melakukan uji model jangka pendek dengan cara klik quick. Pilih yang estimate equation, lalu masukkan variabel penulisan persamaan regresi dengan ketik D buka kurung PCE tutup kurung spasi C spasi D buka kurung PDI tutup kurung spasi ECT buka kurung -1. Setelah itu tutup kurung. Sudah seperti ini, langsung kita klik OK. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai _5 underscore model jangka pendek. Setelah itu kita OK. Hasil freeze-nya kita close. Nah, yang dilihat yaitu pada bagian probability. Jadi nilai probe D PDI diperoleh sebesar 0,0001 kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa D PDI berpengaruh signifikan terhadap D PCE. Selanjutnya nilai probe ECT -1 diperoleh sebesar 0,1133 lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa ECT -1 berkoefisien negatif -0,086706, namun belum signifikan terhadap D PCE. Selanjutnya melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Ini kita klik view, pilih residual diagnostik, pilih yang histogram normality test. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai _6 underscore uji normalitas. Kita OK. Hasil freeze-nya kita close. Hasilnya yang ini ya, yang Jarku-Bera probability. Jadi nilai probe sebesar 0,681550 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Selanjutnya melakukan uji autokorelasi dengan cara klik view, pilih yang residual diagnostik, pilih serial correlation LM test. Pada likes to include itu kita isi angka 2, langsung kita OK. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai
underscore 7 underscore uji autokorelasi. Setelah itu kita oke, hasil freeze-nya kita close. Nah, hasilnya yaitu dilihat di nilai probability yang OBS R square, yang prob chi-square ini. Jadi nilai prob OBS R square yang chi-square sebesar 0,1834 lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya melakukan uji heteroskedastisitas. Dengan cara klik view, pilih residual diagnostik, pilih yang heteroskedasticity test. Nah, pada test type itu kita pilih yang Harvey. Selanjutnya klik OK. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai underscore 8 underscore uji heteroskedastisitas. Selanjutnya kita oke. Hasil freeze-nya kita close. Yang dilihat itu nilai probability chi-square yang OBS R square. Jadi nilai prob OBS R square yang prob chi-square itu diperoleh sebesar 0,1479 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita melakukan uji model jangka panjang. Ini hasilnya kita close. Jadi uji model jangka panjang itu kita klik 2 kali yang ini underscore model jangka panjang, itu kita klik 2 kali. Pada bagian name kita ganti. Ini kita tambahi di depan sendiri, kita tambahi underscore 9. Jadi namanya menjadi underscore Namanya menjadi underscore 9 underscore model jangka panjang. Setelah itu kita klik OK. Jadi ini yang dilihat yaitu nilai probability yang PDI. Jadi nilai prob PDI sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel PDI berpengaruh signifikan terhadap variabel PCE. Selanjutnya kita close. Jadi seperti ini hasil analisis dari ECM atau Error Correction Model. Oke, di sini kita akan melanjutkan melakukan tutorial dan juga hasil analisis dari ARDL atau Autoregressive Distributed Lag. Jadi yang pertama kita siapkan aplikasi eViews-nya dan juga data Excel yang ARDL. Kita kembali ke eViews. Jadi caranya itu kita klik file, pilih new yang Word file. Ini yang seperti ini, itu pada bagian frekuensi kita ganti ke quarterly. Yang start date kita ketik 2012 dan end date-nya kita tulis 2019. Start date 2012 dan end date 2019 itu dikarenakan pada file pada data
Excelnya sebentar. Karena pada data Excel itu diawali dengan 2012 dan juga diakhiri pada 2019. Selanjutnya kita klik OK. Setelah seperti ini, kita klik Quick, pilih yang empty group, lalu copy data yang ada di Excel, yang data ARDL ini tadi. Kita copy yang NPF, BOPO, dan juga inflasi. Kita copy dari sini. Kita copy, selanjutnya kembali ke eViews. Di sini kita copy paste. Kita scroll. Nah, ser 1 itu kita ganti menjadi NPF. Yang ser 2 kita ganti menjadi BOPO, dan ser 3 kita ganti menjadi inflasi. Sudah seperti ini, kita selanjutnya akan melakukan uji statistik deskriptif. Caranya yaitu klik view, pilih yang descriptive stats, ini kita pilih yang common sample. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai underscore 1 underscore deskriptif. Setelah itu kita OK, hasil freeze-nya kita close. Selanjutnya melakukan uji multikolinearitas. Caranya yaitu klik view, pilih yang covariance analysis ini. Nah, pada bagian ini yang di sini itu kita pilih yang correlation saja. Jadi covariatnya kita gini kan. Jadi tinggal pilih yang correlation saja. Selanjutnya pada bagian layout itu kita ganti ke single table. Setelah seperti ini, kita langsung klik OK. Kita freeze terlebih dahulu. Lalu kita namai underscore 2 underscore multikolinearitas. Setelah itu kita OK, hasil freeze-nya kita close. Setelah itu kita akan melakukan uji stasionaritas. Ini kita close ya. Jadi di sini kita akan melakukan uji stasionaritas pada variabel BOPO terlebih dahulu pada tingkat level. Jadi kita klik 2 kali pada BOPO ini. Sudah seperti ini, lalu kita klik view, pilih yang unit root test, kita pilih yang standard unit root test. Nah, pada test for unit root in itu kita pilih yang level. Setelah itu kita OK. Kita freeze terlebih dahulu hasilnya. Kita namai underscore 3 underscore BOPO underscore L atau level ya. Kita OK, hasil freeze-nya kita close. Jadi di sini yang kita lihat yaitu probability pada augmented decay Fuller test statistik. Jadi H0-nya yaitu BOPO tidak stasioner pada tingkat level, dan H1 itu BOPO stasioner pada tingkat level. Jadi nilai prob diperoleh sebesar
0,2412 yang lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel Bopo tidak stasioner pada tingkat level, sehingga harus dilakukan uji stasionaritas pada tingkat first difference. Jadi karena ini tidak stasioner, maka kita lanjutkan ke tingkat first difference. Jadi kita klik view, pilih unit root test. Ini kita pilih yang standar unit root test. Nah, pada test for unit root in itu kita pilih yang first difference. Setelah itu klik OK. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai underscore 3 underscore bopo underscore f atau first ya. Ini kita OK. Hasil freeze-nya kita close. Nah, sudah seperti ini. Jadi H0-nya Bopo tidak stasioner pada tingkat first difference, dan H1 itu Bopo stasioner pada tingkat first difference. Jadi nilai ini yang dilihat pada probability pada augmented decay Fuller test statistik. Jadi nilai prob diperoleh 0,7009 lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel Bopo tidak stasioner pada tingkat first difference, sehingga harus dilakukan uji stasionaritas pada tingkat second difference. Jadi karena belum tidak stasioner pada tingkat first difference, maka kita harus melanjutkan pada tingkat second difference. Ini kita klik view, pilih unit root test, itu kita pilih yang standard unit root test. Nah, pada test for unit root in itu kita ganti ke second difference. Setelah ini kita klik OK. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai underscore 3 underscore bopo underscore s atau second ya. Selanjutnya klik OK. Kita hasil freeze-nya kita close. Jadi hasilnya H0 Bopo tidak stasioner pada tingkat second difference, dan H1-nya Bopo stasioner pada tingkat second difference. Ini yang dilihat bagian probability ini pada augmented decay Fuller test statistik. Jadi nilai prob diperoleh sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel Bopo stasioner pada tingkat second difference. Dikarenakan pada variabel Bopo yang tingkat second difference itu sudah stasioner, selanjutnya ini kita close. Kita akan melakukan uji stasionaritas yang variabel inflasi pada tingkat level. Jadi caranya diklik 2 kali pada inflasi ini. Selanjutnya kita klik view, pilih unit root test, pilih yang standar unit root test. Nah, pada test for unit root in itu kita pilih yang level. Selanjutnya klik OK. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai dengan underscore 3 underscore inflasi underscore L atau level. Ini kita OK. Hasil freeze-nya kita close. Nah, hasilnya itu H0 inflasi tidak stasioner pada tingkat level, dan H1 itu inflasi stasioner pada tingkat level. Jadi ini yang dilihat pada nilai prob yang augmented decay Fuller test statistik. Jadi nilai prob diperoleh sebesar 0,3407 lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak stasioner pada tingkat level, sehingga harus dilakukan uji stasionaritas pada tingkat first difference.
Jadi ini karena hasilnya tidak stasioner, maka harus dilanjutkan pada tingkat first difference. Jadi caranya kita klik view, pilih yang unit root test, pilih yang standard unit root test. Nah, pada test for unit root in itu kita pilih yang first difference. Selanjutnya kita klik OK. Nah, hasilnya ini kita freeze terlebih dahulu ya. Ini kita namai dengan underscore 3 underscore inflasi underscore F atau first ya. Setelah ini kita klik OK. Hasil freeze-nya kita close. Jadi H0 inflasi tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 inflasi stasioner pada tingkat first difference. Ini yang dilihat probe pada augmented GK Fuller test statistik. Jadi nilai probe diperoleh sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel inflasi stasioner pada tingkat first difference. Dikarenakan sudah stasioner pada tingkat first difference, selanjutnya kita akan melakukan, ini kita close terlebih dahulu ya. Kita akan melakukan uji stasioneritas pada variabel yang NPF pada tingkat level terlebih dahulu ya. Ini caranya kita klik 2 kali pada NPF ini. Sudah seperti ini, kita klik view, pilih yang unit root test, ini kita pilih yang standard unit root test. Nah, pada test for unit root in itu kita ganti ke level, kita pilih yang level. Selanjutnya klik OK. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita name underscore 3 underscore NPF underscore L atau level ya. Ini kita OK. Hasil freeze-nya kita close. Jadi hasilnya di sini H0 NPF tidak stasioner pada tingkat level dan H1 NPF stasioner pada tingkat level. Jadi nilai probe yang dilihat itu probe pada augmented GK Fuller test statistik. Jadi yang ini itu nilai probe diperoleh sebesar 0,6457 yang lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak stasioner pada tingkat level, sehingga harus dilakukan uji stasioneritas pada tingkat first difference. Jadi karena ini belum tidak stasioner pada tingkat level, maka kita harus melakukan uji stasioneritas pada tingkat first difference. Ini caranya kita klik view. Ini kita pilih yang unit root test, pilih yang standard unit root test. Nah, pada test for unit root in itu kita pilih yang first difference. Setelah ini kita klik OK. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu ya. Kita namai underscore 3 underscore NPF underscore F atau first ya. Ini kita klik OK. Hasil freeze-nya kita close. Jadi ini H0 NPF tidak stasioner pada tingkat first difference dan H1 NPF stasioner pada tingkat first difference. Jadi yang dilihat itu probe yang augmented GK Fuller test statistik. Jadi yang ini. Jadi nilai probe diperoleh sebesar 0,0001 yang kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel NPF stasioner pada tingkat first difference. Dikarenakan sudah stasioner pada tingkat first difference, maka ini kita close. Selanjutnya kita akan melihat model umum ARDL atau melakukan pengujian lag optimum. Jadi caranya
kita klik CTRL. Klik CTRL. Nah, klik CTRL ditekan terus sembari diklik NPF, lalu inflasi dan juga BOPO. Kita lepas CTRL-nya, selanjutnya kita klik kanan, kita pilih yang open, selanjutnya pilih yang as equation. Nah, sudah seperti ini. Pada bagian method itu kita ganti menjadi ARDL ya. Nah, sudah seperti ini tampilannya, lalu kita klik OK. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai ARDL. Ini kita OK. Hasil freeze-nya kita close. Kesimpulan dari hasil analisis lag optimum, maka model yang digunakan adalah ini ya teman-teman, ARDL buka kurung 2,2,0 tutup kurung. Setelah itu kita akan melihat kriteria grafik. Caranya klik view, pilih yang model selection summary. Ini kita pilih yang kriteria grep. Ini hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai _4_model_ terbaik. Ini kita OK. Hasil freeze-nya kita close. Selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi yang bound test. Caranya klik view, pilih koefisien diagnostik. Ini kita pilih yang ini, long run form and bound test. Seperti ini kita freeze terlebih dahulu hasilnya. Kita namai _5_ kointegrasi. Ini kita klik OK. Hasil freeze-nya kita close. Ini kita scroll ke bawah ya teman-teman. Yang dilihat pada bagian ini F statistik yang ini ya. Yang ini. Jadi H0 itu tidak terdapat kointegrasi dan H1 terdapat kointegrasi. Disimpulkan nilai F statistik sebesar 5,721792 yang lebih dari 3,87, maka disimpulkan bahwa terjadi kointegrasi. Selanjutnya kita melakukan uji jangka pendek. Caranya kita klik view, kita pilih yang koefisien diagnostik. Ini kita pilih yang error correction form. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai _6_ pendek. Kita OK. Hasil freeze-nya kita close. Jadi ini yang dilihat yang probability pada variabel DNPF, inflasi itu ya. Jadi nilai prop D NPF -1 yang ini diperoleh sebesar 0,0787 atau lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa DNPF -1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Lalu nilai prop
nilai prop yang D inflasi diperoleh sebesar 0,9805, yaitu lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa D inflasi berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Selanjutnya nilai prop D inflasi min 1 diperoleh sebesar 0,0292, yang artinya kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa D inflasi min 1 berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Selanjutnya pada nilai prop koin EQ min 1, jadi diperoleh sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, disimpulkan bahwa koin EQ min 1 berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Maaf, jadi tadi yang nilai prop yang D inflasi itu diperolehnya kan 0,9805. Jadi itu lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan D inflasi tidak terhadap DNPF. Selanjutnya kita melakukan uji normalitas. Itu kita klik view, pilih yang residual diagnostik, itu kita pilih yang histogram normality test. Hasilnya kita freeze, kita name _7_normalitas. Ini kita oke. Hasil freeze-nya kita close. Jadi di sini H0 itu residual berdistribusi normal dan H1 residual tidak berdistribusi normal. Ini yang dilihat probability pada Jar-Kubera ini. Jadi nilai prop diperoleh sebesar 0,431885, yang lebih dari 0,05, maka disimpulkan residual berdistribusi normal. Selanjutnya melakukan uji autokorelasi. Caranya yaitu klik view, pilih yang residual diagnostik, itu kita pilih yang serial correlation LM test. Ini likes to include-nya kita biarkan 2 saja. Selanjutnya klik OK. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu. Kita namai _8_ autokorelasi. Selanjutnya kita klik OK. Hasil freeze-nya kita close. Selanjutnya hasilnya yaitu H0 itu tidak terjadi autokorelasi dan H1 terjadi autokorelasi. Selanjutnya sebentar. Jadi ini yang dilihat itu pada nilai probability yang OBS R square, prop Chi square yang ini ya. Jadi nilai prop OBS R square yang prop Chi square itu diperoleh sebesar 0,1525,
yang lebih dari 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Caranya yaitu kita klik view, pilih yang residual diagnostik, itu kita pilih yang heteroskedasticity test. Hasilnya yang seperti ini, itu kita langsung klik OK saja. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu ya. Kita namai underscore underscore 9 underscore heteroskedastisitas. Ini kita klik OK, hasil freeze-nya kita close. Nah, hasilnya di sini yaitu H0 tidak terjadi heteroskedastisitas dan H1 terjadi heteroskedastisitas. Ini yang kita lihat yaitu prop yang ini, prop yang chi-square pada OBS R-square. Yang dilihat yang ini ya. Jadi nilai prop OBS R-square yang pada prop chi-square diperoleh sebesar 0,4069 lebih dari 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji model jangka panjang. Caranya yaitu kita klik view, pilih yang koefisien diagnostik. Ini kita pilih yang long run form and bound test. Hasilnya kita freeze terlebih dahulu ya. Kita namai underscore 10 underscore panjang. Setelah itu kita OK, hasil freeze-nya kita close. Ini kita scroll ke bawah ya. Yang dilihat yaitu yang ini, inflasi bobo pada yang level equation yang ini ya. Pada bagian ini. Itu yang kita lihat probability yang inflasi dan juga bobo. Jadi nilai prop inflasi itu diperoleh sebesar 0,0360 yang artinya kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF dan nilai prop bopo diperoleh sebesar 0,1183 yang lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa bopo tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Selanjutnya kita akan melihat model umumnya. Jadi ini kita klik view, pilih yang estimation output. Kita freeze terlebih dahulu, kita namai dengan underscore 9 kita namai dengan underscore 11 underscore model underscore umum. Ini kita OK, hasil freeze-nya kita close. Jadi ini yang dilihat yaitu ini adjusted R-square ya teman-teman. Jadi nilai adjusted R-square diperoleh sebesar 0,886921 atau jika dibulatkan itu menjadi 0,887. Jadi nilai adjusted R-square sebesar 0,887 atau 88,7% yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terkait yaitu NPF sebesar 88,7%
dan sisanya 11,3% dijelaskan pada model lain. Sudah selesai, ini kita close. Jadi kita sudah melakukan uji pada bagian ARDL. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.